Apa kabar saudara? Saya Pendeta Riani Suhardja. Saudara, masih bicara tentang pernikahan yang bahagia. Apakah pernikahan saudara bahagia? Saudara, pernikahan bahagia itu kebetulan atau diciptakan? Atau dituntut? Nah, kebanyakan orang melakukan yang ketiga. Mereka menuntut pasangan untuk menyediakan makanan setiap pagi, siang, dan malam. Kebanyakan pasangan ada yang menuntut pasangannya untuk melakukan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Apa-apa harus ngomong, perlu waktu kualitas bersama, komitmen untuk memberikan uang ini dan itu, bahkan komitmen untuk sama-sama mengunjungi orang tua atau mertua. Semua kewajiban. Komitmen-komitmen yang dibuat belum tentu bisa membuat keluarga bahagia. Keluarga bahagia karena kedua belah pihak dengan tulus hati dan dengan sukacita, karena rasa sayang yang dimiliki dan terutama rasa sayang dari Tuhan, mempertahankan pernikahan dan berupaya memperbaiki apa yang selama ini belum atau tidak diperbaiki. Apa sih yang perlu kita perbaiki, saudara? Tanpa melibatkan pasangan, sebetulnya ada hal-hal yang menghambat hidup kita menjadi lebih bahagia dan efektif, menjadi berkat. Dengan adanya pasangan, gesekan-gesekan itu lebih sering terjadi, sehingga kita semakin tahu sebetulnya apa yang perlu kita perbaiki dari dalam diri kita. Bukan semata demi pasangan, tapi demi diri kita sendiri menjadi lebih baik, lebih bertumbuh di dalam iman, dan lebih dewasa secara mental. Apa sih saudara yang perlu kita perbaiki? Saudara, dalam hidup keseharian kita, tentu saja kita bergesek seorang dengan yang lain. Nah, gesekan-gesekan itu bisa jadi menimbulkan luka. Nah, apa sih luka-luka itu? Luka-luka itu sebetulnya ketika kita berlaku sebagai orang dewasa dengan mudah dapat dibereskan. Misalnya, kalau saya tiba-tiba punya anak dan anak saya menangis. Secara tiba-tiba atau spontan, saya harus menanggapi tangisan anak saya dan mengangkat dia. Walaupun anak saya berontak, berteriak, meronta, sebagai orang dewasa saya memahami dia sedang tidak enak badan, atau mungkin dia lapar, atau mungkin diapersnya kepenuhan dengan air kencingnya dia. Saya tidak akan marah kepada anak saya, karena saya tahu saya adalah seorang dewasa yang sedang berhadapan dengan seorang bayi yang tidak mengerti dan berkomunikasi dengan secara sehat, dewasa, dan bercakap dengan baik. Tapi saya berhadapan dengan seorang bayi yang hanya bisa menangis untuk menyatakan apapun dalam hidupnya. Nah, kedewasaan saya membuat saya bisa memahami anak bayi saya. Bisa bayangkan saudara, ketika seorang dewasa menghadapi orang dewasa yang menangis seperti bayi. Mungkin karena kepanasan, kelaparan, atau ada yang dia tidak suka, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Yang dia bisa lakukan hanyalah marah. Sebagai seorang dewasa, saya memahami dia, orang yang tidak sanggup menyatakan pikiran dan perasaannya secara sehat dan dewasa. Nah, di situ saya menjadi pribadi dewasa yang akan bertumbuh semakin dewasa dan bahagia. Sebaliknya, kalau saya ada di posisi itu, saya seorang yang mudah sekali marah karena panas, karena lapar, karena tidak setuju, karena tersinggung, karena iri hati, karena cemburu, karena sakit hati. Kenapa ya dengan saya? Nah, saudara, dalam dunia psikologi ada yang bernama inner child. Inner child itu ada dalam diri hampir setiap orang dan menetap
sampai seorang beranjak dewasa. Apa itu inner child? Inner child adalah sebuah konsep yang pastinya menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki oleh setiap orang. Pastinya tiap orang atau individu tidak sama, karena itu terbentuk dari pengalaman saat dia masih kanak-kanak. Itu ada di dalam diri kita yang tidak tumbuh menjadi dewasa dan tetap menjadi kanak-kanak. Maksudnya, inner child berarti menetap atau sembunyi di dalam diri kita. Bagian itu ada dalam ingatan kita dan ada dalam emosi kita yang pernah ada pada waktu kita kecil. Bisa indah, bisa buruk. Inner child yang menyebabkan kita berperilaku tidak dewasa itu berarti inner child yang buruk pengalamannya. Sayangnya, inner child yang buruk atau yang tidak menyenangkan atau yang terluka menyerap energi negatif dari orang lain ataupun menularkan energi negatif pada orang lain. Nah, saat inner child terluka kita keluar, itu mempengaruhi diri kita maupun mempengaruhi orang lain yang berelasi dengan kita. Apa sih saudara yang menyebabkan inner child seseorang terluka? Misalnya, pada waktu kita kehilangan orang tua atau orang yang terdekat dengan kita, termasuk kehilangan pengasuh, inang pengasuh yang tadinya sangat lekat dengan kita karena orang tua kita tidak ada di masa-masa pengasuhan atau pertumbuhan penting dalam hidup kita. Khususnya di golden age atau 5 tahun pertama hidup kita. Yang lainnya, inner child terluka dan tidak bisa didewasakan karena memang tidak ada orang yang mengajarinya saat kita mengalami kekerasan fisik, kekerasan emosional, atau bahkan kekerasan seksual. Inner child juga bisa terjadi dan tidak dewasa sampai kita dewasa kalau kita mengalami pengabaian. Bayangkan seorang anak yang selalu ingin dipuji karena ia melakukan sesuatu, karena ia berpakaian tertentu, karena dia berdandan dengan sangat baik, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan apresiasi kepada dia. Di saat itu dia mengalami kekecewaan dan kekecewaan itu dibawa seumur hidup. Inner child bisa juga ada pada diri kita dan terluka saat kita mengalami penyakit serius yang tidak ada orang dewasa yang membuat kita dewasa dan memahaminya. Inner child terluka masih terbawa sampai masa kini, bahkan dalam pernikahan kita saat kita mengalami bullying yang tidak terselesaikan, perpecahan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau juga ada anggota keluarga kita yang mengalami gangguan mental, sehingga kita tidak tahu sebagai seorang anak kecil bagaimana bersikap. Kita hanya dipaksa untuk berperilaku tertentu tanpa kita memahami pikiran dan perasaan kita yang bergejolak di balik itu. Dan banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan inner child kita terluka, yang akibatnya akan melukai diri kita, pasangan kita, bahkan anak-anak kita. Inner child yang terluka juga bisa disebut dengan luka batin. Luka batin dibagi menjadi 4. Yang pertama, luka terhadap kepercayaan, trust wound. Atau kedua, luka karena diabaikan, abandonment wound, rasa diabaikan. Luka inner child juga bisa karena luka ditinggalkan, neglect wound. Atau yang keempat, luka inner child bisa juga karena rasa bersalah atau guilt wound. Semua ini membuat pernikahan tidak bahagia jikalau inner child kita yang terluka masih muncul ke permukaan. Khususnya ketika kita mengalami gesekan-gesekan di dalam rumah tangga kita. Misalnya bisa muncul kita nggak mau dilukai.
kita nggak mau dikhianati oleh pasangan. Sehingga kita menjadi curiga saat pasangan kita tidak menelpon kita di jam pulang kantor. Atau kita tidak menjadi percaya lagi pada pasangan kita. Alih-alih kita lihat dia sebagai orang dewasa, kita terus berpikir dia sedang akan berselingkuh dengan orang lain. Bisa jadi pasangan kita memang berselingkuh, karena memang inner child dia pun terluka. Bisa kita bayangkan saudara, dua orang dewasa yang tinggal bersama dalam ikatan pernikahan, tapi dua-duanya memiliki inner child yang terluka dari masa lalunya yang belum dibereskan dan belum didewasakan. Nah, bagaimana mungkin pernikahan kita bisa bahagia? Sekalipun kita mengikuti berbagai sesi-sesi pernikahan, mendengarkan banyak seminar tentang pernikahan, atau retreat yang berkaitan dengan komunikasi dalam pernikahan, kita nggak bisa move on, nggak bisa maju ke depan untuk memperbaiki pernikahan kita. Karena inner child yang masih belum dirangkul dan dibereskan. Lalu pertanyaannya, bagaimana membereskan inner child itu? Diperlukan serangkaian pemulihan, serangkaian pengalaman untuk menelusuri masa lalu dan membereskan di masa itu sebelum kita kembali lagi ke masa kini dengan inner child yang sudah dibebaskan, dengan kedewasaan yang lebih lagi, dengan kemampuan untuk nantinya bertumbuh di dalam iman. Karena emosi yang sehat mengakibatkan kita mampu untuk memiliki spiritualitas yang sehat. Sebaliknya, inner child yang terluka tidak bisa menolong kita untuk memiliki spiritualitas yang sehat atau mental yang dewasa. Nah, kita pilih mana saudara? Membiarkan diri kita dengan inner child yang terluka terus-menerus sampai maut memisahkan kita? Atau kita mulai mempelajari apa inner child kita yang terluka, dan bagaimana memulihkan inner child yang terluka kita, sehingga di masa titik tersebut kita bertambah dewasa, dan kedewasaan itu kita bawa dalam pernikahan kita, menghadapi pasangan yang mungkin juga perlu berproses dalam inner child yang terluka, dan ketika keduanya berproses menjadi lebih baik, maka lebih sehatlah emosi kita, dan muncullah peluang besar untuk kita bisa menjadi lebih sehat dan dewasa dalam iman, spiritualitas, refleksi, dan mampu memaknai seluruh pengalaman kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Siapkah saudara berpulih, berubah, bukan hanya diri sendiri, tetapi mendoakan dan menularkan pengalaman perubahan itu pada pasangan, sehingga pasangan kita juga melihat promosi hidup kita menjadi lebih baik, maka dia pun digerakkan untuk mau membereskan pengalaman masa lalunya, inner child yang terlukanya, untuk membawa pada perbaikan, pemulihan, keharmonisan dalam pernikahan kita. Semua ada pada kita, itu pilihan kita. Jangan paksakan pasangan kita, tapi bicaralah pada diri kita. Ubah diri, ubah keadaan, supaya diri dan keadaan diri kita mengubah yang lainnya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati pernikahan saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.